Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3-9 yang berkata demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap anak Tuhan yang datang kepada Tuhan dalam doa-doanya dengan segala pergumulan dan kerinduan, namun ada bagian sikap hati yang penting adalah apa yang kita bawa kepada Tuhan. Dengan membawa sesuatu kepada Tuhan, kita memahami bahwa hal ini adalah bagian yang harus kita sadari tentang definisi dari kekristenan. Salah satu definisi dari kekristenan adalah memberi. Dan konsep memberi ini merupakan ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka juga ada hati untuk membawa sesuatu kepada Tuhan. Prinsip utama persembahan Maria dalam Injil Markus pasal 14 ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persembahan untuk penguburanku. Ada nilai-nilai kebenaran yang kita bisa pelajari dari kisah persembahan Maria. Pertama, apa yang berkenan di hadapan Tuhan belum tentu dipandang baik oleh orang lain. Persembahan Maria dianggap sebagai kebodohan atau pemborosan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun Yesus menerima perbuatan Maria. Ukuran mempersembahkan bukanlah berbicara tentang untung dan rugi, tetapi tentang apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketulusan hati seseorang belum tentu diterima oleh sesama manusia, tetapi yang menilai hati hanyalah Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang dapat dilakukan. Hal ini bukan membuat kita melakukan seadanya atau kuantitas, tetapi dengan cara yang terbaik atau kualitas. Itulah yang dinilai Tuhan. Tuhan juga sangat menghargai persembahan janda miskin yang hanya 2 peser.
karena hanya itulah yang dia miliki. Itulah yang terbaik yang bisa janda ini berikan. Sama dengan persembahan Maria dengan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal adalah ukuran yang terbaik bagi Maria. Yang ketiga, Tuhan menghargakan setiap persembahan. Tuhan senang melihat hati yang mengasihi Dia dengan kemurnian. Tuhan pasti memberkati setiap orang yang mengasihi Dia. Maria tidak memikirkan apa saja yang bisa dia dapatkan. Maria hanya melakukan dengan yang terbaik apa yang bisa Maria lakukan bagi Tuhan. Bahkan hal yang sederhana dapat Tuhan jadikan momentum yang sangat besar bagi Maria. Tuhan tidak mengembalikan minyak narwastu berlipat ganda, tetapi hal yang jauh, bahkan jauh lebih besar dinyatakan adalah dimanapun Injil diberitakan, perbuatannya juga akan diberitakan. Bahkan sampai hari ini, apa yang dilakukan Maria menginspirasi orang-orang percaya. Sepenggal perbuatan kasih yang berani ini akan selalu dipuji oleh gereja di segala zaman. Maria tidak memikirkan hasilnya, bahkan mungkin dia tidak tahu dia sedang mempersembahkan untuk persiapan kematian Yesus. Yang dia lakukan adalah melakukan apa yang bisa dilakukan. Tuhan senang dengan persembahan dan penyembahan kita. Jangan melakukan semuanya itu dengan biasa-biasa saja. Selalu berikan yang terbaik. Saat kita bertemu dengan banyak orang, keluarkan buah-buah yang terbaik dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, keteladanan Maria dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan bukan hanya tentang tindakan memberi semata, tetapi tentang kualitas hubungan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Tindakan Maria bukanlah tindakan yang impulsif atau sekedar emosional sesaat. Ia menyimpan minyak narwastu yang mahal dan memilih menggunakannya pada waktu yang tepat, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk sebuah pesta besar, melainkan untuk Yesus, Sang Guru dan Penyelamatnya. Ia mungkin tidak memahami sepenuhnya makna profetis dari tindakannya itu sebagai persiapan penguburan Yesus. Tetapi karena hatinya penuh kasih dan penghormatan, ia bertindak berdasarkan dorongan kasih yang tulus. Inilah gambaran iman yang dewasa. Tidak menunggu semua jelas baru bertindak, tetapi bertindak karena dorongan kasih dan iman. Dunia mungkin akan mengejek atau memandang sinis apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Mereka bisa saja berkata, "Mengapa kamu begitu fanatik? Mengapa kamu memberi begitu banyak waktu, tenaga, atau harta untuk pelayanan?" Tapi seperti Maria, mereka yang mengenal dan mengasihi Tuhan akan tahu bahwa memberi yang terbaik kepada Tuhan bukanlah pemborosan, tetapi sebuah kehormatan. Dalam keheningan rumah Simon si Kusta itu, tindakan Maria menjadi suara nyaring kasih sejati yang menembus ribuan tahun hingga ke zaman kita hari ini. Hari-hari ini, ketika kita hidup di tengah dunia yang begitu terfokus pada kepentingan pribadi, keuntungan materi, dan sikap pragmatis, tindakan Maria menjadi teguran yang lembut namun kuat kepada setiap kita. Apakah hidup kita hanya berfokus pada apa yang bisa Tuhan berikan kepadaku? Ataukah hati kita rindu bertanya, "Tuhan, apa yang bisa aku berikan kepadamu hari ini?" Ketika banyak orang hanya mencari berkat, orang-orang seperti Maria justru mencari kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu yang bernilai bagi Tuhan. Inilah panggilan kekristenan yang sejati. Bukan sekedar menjadi penerima, tetapi menjadi pemberi. Bukan sekedar menyembah dengan kata-kata, tetapi menyembah dengan hidup dan tindakan nyata. Memberi bukan hanya saat kita berkelebihan, tapi justru saat memberi itu menyentuh pengorbanan. Itulah pemberian yang berharga di hadapan Tuhan. Dalam dunia pelayanan, ibadah, pekerjaan, bahkan dalam relasi sehari-hari, kita dipanggil untuk mempersembahkan yang terbaik, waktu terbaik, sikap terbaik, hati terbaik. Dan percayalah, Tuhan yang kita layani tidak akan pernah melupakan setiap tetes kasih yang kita persembahkan kepadanya. Seperti Maria yang kisahnya diabadikan selamanya dalam Injil, hidup kita pun akan menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang
jika kita hidup dalam kasih yang memberi. Karena dalam setiap persembahan yang tulus, ada aroma narwastu yang harum sampai ke hadirat Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur atas teladan Maria yang mengajarkan kami tentang makna kasih yang sejati. Kasih yang berani memberi tanpa perhitungan. Kasih yang mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Ajarlah kami untuk tidak hidup bagi diri kami sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan, mempersembahkan waktu kami, hati kami, talenta kami, dan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah tindakan dan hidup kami menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana persembahan Maria Engkau terima dengan penuh kasih. Berikan kami kerendahan hati untuk terus memberi, menyembah dan melayani tanpa pamrih, serta iman yang teguh untuk melakukan apa yang dapat kami lakukan bagi Tuhan dengan cara yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus.
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.